Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, apa kabar? Ini tumben-tumbenan gue bikin postingan YouTube tapi tentang tutorial bikin bukit. Ada cerita pasti nih. Jadi ceritanya gue ini kan bikin bukit dadakan. Ini pertama kalinya gue bikin bunga dari kain flanel dan langsung jadi kayak gini, dan gue rasa ini patut gue posting karena gue pengen banyak cerita sama kalian, cerita sejarah dari gimana caranya bikin bukit bunga ini. Oke, pertama gue pengen bikin tutorial yang bener-bener tutorial yang bisa ngebantu teman-teman semua, kalian semua yang pengen bikin bunga kayak gini. Karena gue juga sama, ini modal ngeliat YouTube, modal browsing, akhirnya gue bisa bikin kayak gini. Yang mungkin juga inget deh di zaman dulu lagi SD SMP gitu kan, gue kalau nilai karawitan pasti tinggi banget. Guru kesenian gue pasti suka banget sama hasil-hasil gue, katanya tangan gue tuh apa ya katanya, well gengs, jadi gue tuh pengen bikin tutorial yang benar-benar ngebantu banget buat kalian nih, karena gue kalau ngeliat YouTube tuh harus diulang lagi karena informasinya tuh nggak jelas banget. Nah, gue pengen bikin tutorial ini mudah-mudahan ngebantu banget buat kalian. Oke, yang pertama lu harus siapin yang namanya kain flanel. Ada 3 ukuran nih, nanti gue tulis ukurannya berapa aja. Ada warna merah dan juga warna hijau. Nanti ini kalian bisa potong-potong sesuai dengan apa yang gue arahin. Dan potongannya itu bukan cuma satu gengs, ada 8, 5 dan juga 1. Nih gue tulis di sini buat apa aja sih. Nih, selain itu juga harus nyiapin tisu woi. Tisunya buat bikin bunga, bukan buat ngelap yang lain. Terus ada tali kawat dan juga lem tembak. Oke. Terus selanjutnya jangan lupa gunting gengs, buat gunting-gunting ya kan. Nah ini dia nih cara buatnya, yaitu tadi potongan yang udah kita potong tadi dibentuk kayak gini tuh gengs, ya kan. Terus jangan lupa ditarik-tarik bagian dari kain flanelnya biar teksturnya tuh hampir sama, mirip dengan kelopak bunga. Kain flanel kan lumayan gampang tuh ditarik-tarik, jadi kalian bisa langsung bikin kelopak dari kain flanel ini dengan cara ditarik-tarik gitu gengs. Pokoknya seru banget deh, dan ini tantangan banget buat gua karena ini pertama kalinya. Nah setelah itu potongan yang kedua nih gengs, buat yang kelopak luarnya bentuknya hampir sama kayak tadi, dipotong-potong terus bentuknya tuh kayak mirip kayak hati gitu. Iya, hati siapa nih ya? Dipotong-potong kayak gini gengs, ukurannya ada 5 kalau nggak salah nih. Tapi di antara ini kalian harus potong tengahnya dulu biar nanti bentuknya tuh bener-bener kayak kelopak bunga, buat ditempel satu sisi dan sisi yang lain dengan lem. Dan jangan lupa ditarik-tarik lagi gengs hatinya. Ininya deh lah, kain flanelnya. Oke, setelah 5 ini buat bawahnya nih gengs nih. Aduh gue lupa nih bahasa IPA-nya tuh apa ya. Bawahnya bunga itu apa? Astagfirullahaladzim, lupa. Ya Allah, maafkan Mbak Im. Pokoknya ini, terus nanti bawahnya itu kalian potong-potong ya kan, bentuknya tuh dibagi 5, terus nanti dipotong-potong lagi. Jangan lupa tengahnya dibolongin buat masukin kawatnya. Dan ini kalian harus potong simetris, kalau enggak nanti kurang bagus gitu gengs. Nah potongannya kayak gini, nanti bentuknya kayak bunga juga sebetulnya, tapi buat bawahnya itu. Oke, nah kurang lebih kayak gini gengs. Tuh keren kan, jadi bentuknya tuh kayak bunga juga sebetulnya, cuman ini buat bawahnya gitu. Aduh lupa, harus buka dulu buku nih. Ketahuan kan IPA gue jelek. Terus gengs, nah ini udah disiapin tadi, ada 8, 5 kawat dan juga tisu, dan tentunya ada lem tembaknya. Kita langsung eksekusi gengs. Ini dia nih tali kawatnya, tisunya juga gengs, jangan lupa ditarik kayak gini bentuknya. Buat apa sih Zal? Nah ini tisunya tuh fungsinya tuh untuk isi volume dari dalam bunga dari dalamnya itu gengs. Jadi nanti bentuknya tuh kayak menggelembung gitu, jadi bervolume lah gitu si bunganya. Jangan lupa nih ujung kawatnya itu dikasih lem tembak. Ini kayaknya lem tembaknya belum matang nih, jadi gak susah keluar. Coba lagi. Nah udah keluar gengs. Ini udah keluar ya kan si lemnya itu. Kalau udah keluar kayak gini, tisu tadi kita tarik kayak gini, terus dari atasnya itu langsung dibentuk kayak gini gengs. Tuh diputer-puter, digulung-gulung, bukan telur gulung ya.
Ini bentuknya tuh kayak gini, dibuter-buter, dibentuk-bentuk. Ini juga gue lihat di YouTube juga, gengs. Cuman informasinya tuh kurang jelas kayak gitu, makanya gue pengen bikin informasi yang bikin kalian lebih ngerti dan lebih paham. Bikin bunga mawar dari flanel ini. Nah, dalamannya tuh kayak gini tuh. Nah, buat kuncinya kalian perlu kasih lem lagi. Mana tadi lemnya? Nah, tuh si apa namanya, si flanelnya tuh ditarik-tarik lagi, gengs. Nah, tuh kayak gitu. Yes, bentuknya tuh kayak gitu, gengs. Tuh jangan lupa untuk yang pertama, si kain flanelnya tuh harus nutupin atasnya biar nggak kelihatan tisunya. Jadi ini adalah pucuk dari kelopak bunga itu, ya kan. Terus sampai apa itu namanya, kalian nutupin masing-masing satu persatu. Gue jadi kayak komentator bola ini. Jadi ceritanya gue bikin video ini kan apa namanya, nggak pakai suara. Nah, gue bikin suara ini pakai voice recorder, pakai voice note yang gue lihat sambil nonton dari video YouTube yang gue edit ini. Seru nggak tuh? Jadi kayak gini nih, gue harus ngomong terus biar kalian tahu. Oh iya, ini adalah salah satu karya gue pertama kali bikin kain flanel, bikin bunga, dan gue kayak apa namanya, ingat jadi zaman dulu lagi sekolah gitu. Gue bikin kesenian apapun pasti gue disukain sama guru gue, katanya hasilnya bagus, mudah-mudahan ini juga hasilnya bagus ya, gengs, gitu. Lagian sambil ngisi waktu karena gue sekarang syuting banyak diundur, terus apa namanya, karena pandemi kayak gini juga di luar rumah agak serem juga kan, circle covid itu makin hari makin kayak mendekat gitu. Jadi gue berusaha untuk bisa berkarya dari rumah aja gitu, dan ini juga bermanfaat ternyata, gengs, buat kalian informasinya, ya nggak sih? By the way, gue ngisi suara ini jam 1 malam, jam 1 pagi. Orang-orang udah pada tidur, gue masih bikin ngoceh sendiri kayak gini. Oke, ini udah kelopak keberapa? Nah, ini dia kelopak terakhir, gengs. Ini kelopak terakhir, untuk dalamannya kan tadi ada 8. Nah, ini adalah yang ke-8. Oke. Setelah ini jangan lupa untuk dikunci bawahnya, dilem juga, gengs. Nih, biar si kelopaknya itu nggak copot-copot. Sebetulnya nggak akan copot, cuman biar lebih rapi aja gitu. Tuh lihat, udah kelihatan cantik kan? Cie, yang ngelihat cantik. Woi, buat cewek doang ya, buat cowok nggak cantik, men. Oke, tuh lihat, dikunci bawahnya, gengs, pakai lem kayak gini. Oke. Dan setelah itu, setelah kita jadi kelopak yang dalam, jangan lupa untuk kelopak yang luar, gengs. Nah, ini dia ada 5 kelopak yang tadi udah kita siapin kan. Tadi udah kita siapin 5 dan udah dilem bawahnya, ya kan. Udah gempa nih. Malum, gengs, gue kameranya kamera pakai apa, tripod, jadi memang ya kadang-kadang ada trouble lah. Tuh lihat tuh, satu bagian dikasih lem, satu bagian lagi dikasih lem, terus dijadiin satu deh, gengs. Bentuknya tuh kayak hati gitu. Iya, kayak hati kamu yang tersakiti loh, kayak judul FTV. Oke, tuh lihat, ini ada 5, gengs. Jangan lupa nanti kalian pasangin pakai lem juga, dan ini tuh betul-betul random banget. Ukurannya pun sebetulnya udah ada ukurannya, cuman kan kita motongnya juga pakai feeling, gengs. Nah, setelah kayak gini, satu bagian dari ujung kelopak luar itu kita kasih lem dulu. Tuh kayak gitu. Lemnya tuh jangan langsung full, tapi setengahnya, dia nggak kelihatan lagi. Tuh kayak gitu, gengs. Nah, ya kan. Setelah itu ujungnya juga dikasih lagi tuh. Nah, segitu aja. Jadi nggak usah banyak-banyak lem kalau di sini, karena memang nanti akan dikunci lagi sama lem berikutnya pada saat setelah ini sesi ini selesai, sesi kuliah kali ya. Nah, gini. Kita lihat lagi, seminar bukan kuliah, Zal. Seminar sesi 1 nih. Ini juga lagi seminar kan, gengs? Seminar bikin bunga mawar, ya. Nah, setelah ini kalian jangan lupa untuk dikunci masing-masing ujung-ujungnya tuh. Perhatiin, 1 kunci. Kunci lagi. Kunci lagi, gengs. Jangan lupa dikunci pokoknya ini. Jangan sampai keluar pokoknya, ya kan? Kayak hati kalian, kunci terus. Buat pasangannya gitu. Oke, setelah itu
Nih udah kayak gini kan bentuknya. Setelah itu kita kasih daun bawahnya. Aduh sumpah gue dari tadi nyari nama yang bawah itu apa, gengs. Jangan lupa kasih kolom di kasih tau gue ya di kolom komentar. Ini yang namanya bawahnya bunga itu apa sih? Putih. Aduh, Allah Tuhan, lupa. Udah jam 1 pagi soalnya. Tuh lihat, dibentuknya tuh kayak gini. Kayak gini, gengs. Nah, ya kan, ini udah hampir sempurna. Ini masih dalam proses mawarnya, itu mawar kuncup karena belum mekar. Nah, gimana cara mekarinya? Tuh, lihat. Pertama dibuka-buka dulu kayak gini, ya kan? Setelah itu kalian harus memastikan untuk bisa di mekar-mekar kayak gini tuh, pertama pakai gunting tuh, digitu-gituin, gengs. Jadi dia tuh akan permanen nanti mekarnya setelah digunting-gunting kayak gini. Jangan sampai kegunting ya, ini cuma buat memekarkan si mawar ini. Nah udah kayak gini, ya kan? Tuh lihat. Nah ini dia info penting tuh. Jadi setiap bawah dari kelopak bunga ini kalian kasih lem sedikit aja, biar nanti dia mawar terus merekah, nggak kuncup lagi. Kayak gitu tuh, gengs. Nah, tuh lihat. Asli ini tips banget buat kalian nih, gengs. Jadi biar si mawarnya itu nggak kuncup lagi kan. Kalau misalnya kain kadang-kadang kepegang-pegang kuncup lagi tuh. Kalau ini enggak, gue yakin. Cuman catatannya adalah jangan sampai lemnya terlalu banyak. Jadi nanti mengurangi keindahan dan juga kebersihan dari si mawar ini. Tuh, lihat. Mawar gue udah jadi satu. Dan ternyata, gengs, sebetulnya mawar gue tuh udah bikin banyak. Ini adalah bikinan yang terakhir gue langsung record. Tuh, gue udah bikin mawar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mawar. Next, apa lagi ya? Udah cantik kan? Nah, ini dia. Ini adalah bunga eukaliptus ala-ala menurut gue sih. Karena gue lihat beberapa di tutorial yang lain. Jadi eukaliptus itu beberapa bahan. Udah kesini lagi. Oh deh lah, gini aja dulu. Ini bahan-bahannya ada kawat. Terus gue juga baru tahu ada tape roll buat bikin apa itu namanya, dahan. Dan ternyata gue baru tahu itu bisa beli jadi, gengs. Ini gue karena baru tahu, jadi gue beli kawat di toko bangunan deh. Harusnya nanti kalau next bikin lagi, gue beli yang baru aja biar nggak ribet. Yang langsung jadi maksud gue nih. Ini potongannya ada 3. Yang pertama 2 kali 3 cm. Pokoknya nanti gue tulis deh di situ, ya kan. Nah bentuknya tuh kayak gini tuh, gengs. Nah kayak gini tuh, digunting-gunting bentuknya tuh. Nah gitu. Ini ukurannya ada 3 jenis. Jadi berumpak-umpak gitu, gengs. Dan jangan lupa tengahnya dibolongin. 3 terus nanti kuncupnya 1. Ukurannya itu kalau nggak salah 3 kali sekian sentimeter, 2,5 dan 2 cm. Tuh bentuknya jadi kayak gini. Jangan lupa ada 10, 9, 3, 3, 3, 3 dan 1 kuncup. Kita langsung eksekusi, gengs. Yang pertama kalian masukin yang namanya tadi pola yang udah digunting tadi, ya kan, yang paling gede ukurannya, paling bawah, dikira-kira aja. Nah, setiap ukuran itu masing-masing memiliki tempat sendiri-sendiri. Yang paling bawah paling gede pasti di bawah. Nah, untuk jenis eukaliptus ini masing-masing punya cara, gengs. Kalau ditekan tengah-tengahnya ke samping begini, tapi kalau tengah-tengah ke atas bentuknya akan beda lagi. Dan gue pilih yang kayak gini biar beda aja gitu, biar nggak kayak ngeliatin YouTube banget. Nah kayak gini, gengs. Jangan lupa kalian masukin satu persatu. Dan gue ingetin lagi, kalian harus masukin berdasarkan ukuran dari tadi pola yang kalian bikin. Oke? Jadi polanya itu kan 3 gede, 3 sedang, 3 kecil, dan kuncup. Nih ini adalah pola yang kedua, ukuran yang kedua, ya kan, yang kita masukin setelah 3 yang gede. Tuh udah hampir jadi, gengs. Cantik kan? Jadi ini benar-benar gue tuh kayak kalau kita niru gitu ya, kalau kita ngelihat YouTube ataupun browsing itu jangan plek-plekan sama. Jadi kita harus bikin ide yang lain juga biar beda dan bisa inspirasi orang lain juga kan. Mereka juga menginspirasi kita lewat konten, dan gue juga pengen ngasih inspirasi lewat konten gue ini gitu loh sama kalian. Dan ternyata mudah banget bikin kayak gini.
Jadi buat kalian nih kalau pengen bikin hadiah buat pasangan, buat pacar, buat siapapun gitu yang bukan bunga kertas, bukan bunga kertas dan juga bukan bunga asli, bikin kayak gini tuh recommended banget gengs. Jadi bisa disimpan gitu, ya kan? Capek juga ya gue ngomong mulu. Tapi nggak capek deh bikin tutorial buat kalian nih gengs. Jangan lupa paling ujungnya dikasih kuncup dan juga ngunci yang lain gitu ya kan, biar nggak pada jatuh-jatuh dan pada keluar-keluar. Tuh, ini adalah eukaliptus ala gua tuh, lihat keren kan? Jadi natural banget gengs, pakai kawat bangunan tapinya dan ternyata muter-muter pakai talinya juga lumayan susah. Tuh gue udah bikin banyak gengs. Gue bikin berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 dan tara, hasilnya ini adalah rangkaian bunga yang bakal gue bikin buat buket. Ini nih, ini yang paling susah menurut gue dan paling lek-lek bahasa apa sih Zal? Paling ribet. Jadi ceritanya nanti akan gue taliin ke mawarnya gengs. Ini adalah bunga baby breed yang biasa, baby breed bener kan? Yang biasa ada di mawar-mawar gitu. Dan ini susah banget bikinnya menurut gue, bukan susah lek-lek gitu karena kecil-kecil gengs. Pertama kayak gimana sih bikinnya? Nih ini dia. Jadi potongin 2 cm kali 2 cm kalau nggak salah, bener lah pokoknya ya. Terus ada kawat juga, terus tape roll, gunting, dan juga lem tembak. Nah gitu ya kan. Nah seperti biasa, yang persegi 4 ini kita langsung buat jadi lingkaran. Ayo kita buat lingkaran. Nyanyi apa sih lu Jal? Makin pagi makin ngawur. Nah kayak gini gengs. Setelah buat lingkaran kayak gini, kalian jangan lupa tengahnya dibolongin juga ya kan. Dibolongin tengahnya biar buat masuk kawatnya nanti. Oke, setelah kayak gini diapain Zal? Dimakan? Ya enggak lah. Nah si baby breed ini kita langsung eksekusi pakai kawat yang tadi nih. Konsepnya kayak gimana tuh, si Rizal kebingungan tuh nempel-nempel di tangannya tuh. Ya kan, setelah itu apain lagi Zal? Kok lama? Nah si kawatnya gengs, jangan lupa si kawatnya tuh ujungnya tuh dicungkelin kayak gitu biar nanti baby breed yang buatan kita itu nggak jatuh-jatuh dan si lemnya tuh nempel gengs. Ini tips banget buat kalian. Sebetulnya kalau seandainya kalian udah punya kawatnya di rumah yang udah buat bikin batang itu gampang banget. Gue ini harus motongin pakai tang dulu, terus dibalut pakai tape roll yang warna hijau dulu. Pokoknya ribet. Pokoknya nanti gue pengen beli yang udah jadi pokoknya. Ya kan? Tuh bentuknya kayak gini. Ya kan? Ujungnya dikasih lem. Mana sih? Ujungnya dikasih lem. Tengahnya kasih lem, terus dibagi 4 gitu. Nah, gengs, ini nih tuh. Bentuknya tuh kayak gitu. Anyway, by the way, Busway, ini adalah video terakhir yang gue bikin karena keburu sore banget dan juga handphone gue lowbat. Pokoknya intinya gitu, ini adalah hasil yang gue bikin, gengs. Dan gue juga tadinya mau bikin buketnya juga, cuman ternyata udah keburu malam dan nggak bisa ditutorialin dan baterainya gue habis tadi. Dan ini sempat bikin videonya lagi malam-malam dan kurang bagus sebenarnya kalau video malam, tapi kurang lebih bentuknya kayak gini. Ternyata seru banget bikin tutorial hand bouquet dari flanel ini. Pokoknya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya gengs. Ini juga gue bikin mawar yang belum merekah, masih kuncup. Terus gue bikin daun-daun tambahan lagi buat bisa bervolume aja nih buket bunganya. Oke deh gengs, gitu aja. Sampai ketemu nanti di tutorial berikutnya. Mudah-mudahan gue makin semangat dan bikin ide-ide yang lain. Thank you gengs. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Like, comment, dan share juga gengs. Thank you.